Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A akan menjelaskan materi tentang OOP atau Object Oriented Programming dalam Python. Sebelumnya anggota kami adalah ada Syarif Fashil Al-Qadri, ada Puput Hanifah Nuranisa, ada saya Alvin Hugo Zulindur Hadadi, kemudian ada Ananda Aprilia. Sebelumnya kita masuk dulu. Kalau Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek. Hampir semua yang ada di Python adalah objek dengan properti dan metode. Contohnya seperti str, float, integer, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke class in Python. Class pada Python seperti konstruktor objek atau blueprint untuk membuat sebuah objek. Untuk membuat kelas, kita bisa menggunakan keyword class. Contohnya nih, kita bisa membuat kelas bernama buku dan properti bernama jumlah. Nah, ini adalah kita kelas buku, jumlahnya 5. Terus kita run. Nah, udah kayak gini. Ini udah masuk ke untuk program selanjutnya. Selain itu, kita juga bisa membuat kelas kosong dengan cara menggunakan keyword pass. Ini adalah kelas kosong. Kita kembalikan dulu supaya program selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada objects in Python. Nah, di objek ini itu kayak di dalamnya sebuah kelas itu pasti ada objek. Ibaratnya kayak misalkan punya kucing. Kucingnya itu ada ras, ada nama, ada warna bulu, dan lain sebagainya. Nah, contohnya nih, kita bisa membuat objek, misalkan namanya n nih. Dan kita print jumlah dari fungsi kelas buku sebelumnya. Ini seperti ini, kita n sama dengan buku kurung. Lalu untuk ngeprint jumlah buku, kita tambahkan print n dot jumlah. Maka hasil sesuai dengan kelas sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi init. Kan contoh sebelumnya tuh adalah kelas dan objek yang bentuknya sederhana dan mungkin nggak terlalu berguna untuk aplikasi biasa kita ngoding-ngoding di Python. Untuk memahami arti kelas, kita harus menggunakan fungsi init. Ini adalah salah satu fungsi built-in dalam Python. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut init yang selalu dijalankan ketika kelas sedang dimulai. Contohnya ini gunakan untuk menempatkan nilai ke properti objek atau operasi lain yang digunakan saat objek sedang dibuat. Misalkan kita kelasnya mahasiswa, definisikan init self itu untuk merepresentasikan fungsi tersebut. Lalu kita masukkan parameter nama atau parameter nilai. Kalau misalkan self nama atau kayak nama sendiri, yaitu masukkan nama, self nilai sendiri. Terus kita buat m sama dengan mahasiswa Budi, nilainya 3,58. Lalu kita print m, nama, lalu m titik, lalu kita print m titik nama dan print m titik nilai. Maka akan keluar output Budi dan nilai 3,58. Selanjutnya adalah data hiding dan object printing. Yang pertama adalah data hiding. Data hiding adalah konsep yang menggarisbawahi penyembunyian data atau informasi dari pengguna. Nah, jadi data hiding ini untuk menyembunyikan data dalam Python. Kita harus menggunakan atribut supaya angka atau objek yang disembunyikan bisa terlihat. Contohnya seperti ini. Misalnya kita buat kelas angka, kita masukkan hidden number 100, misalkan usia sama dengan angka, kita langsung, kalau misalkan kita print usia titik hidden number, ini akan menimbulkan error karena kita tidak menambahkan atribut dari hidden number tersebut. Nah, di sini terlihat atribut error. Angka objek has no attribute dalam hidden number. Supaya code-nya bisa berjalan, kita harus menambahkan atribut dari hidden number tersebut. Nah, kita ubah lagi fungsinya. Di bagian sini kita tambahkan atributnya, yaitu angka. Ini kan atributnya nih, angka. Nah, baru kita run. Nah, benar, outputnya tidak error. Selanjutnya adalah object printing. Object printing memberikan kita informasi tentang objek yang sedang kita kerjakan. Di Python biasanya object printing ini digunakan dengan metode wrapper atau str. Wrapper ini kayak representasi, atau str kan string. Contohnya kayak gini. Kita membuat kelas barisan, definisi init dari fungsi init built-in yang tadi, self, misalkan barisan ganjil, lalu barisan genap, kita self ganjil, self genap, dan genap. Kita buat barisan, misalkan barisan 1357,2468. Lalu kita langsung print n. Nah, ini tidak menghasilkan objeknya karena tidak menggunakan metode
representasi dan str. Nah, supaya menghasilkan code-nya, kita harus menambahkan fungsi representasinya tersebut. Contohnya seperti ini. Kan sebelum yang ini sama nih. Lalu kita buat fungsi representation self. Terus karena representation self atau dirinya sendiri, kita kembalikan lagi dari barisan ganjil, barisan genap, self ganjil, self genap. Lalu kita print n dan hasilnya pasti akan keluar. Selanjutnya kita masuk ke inheritance, example of object is subclass dan super. Yang pertama inheritance atau warisan adalah kemampuan suatu kelas untuk mewariskan properti dari kelas lain. Jadi itu ibaratnya kayak fungsi di dalam fungsi gitu. Contohnya kayak gini, class orang objek. Nah, ini fungsi pertamanya nih, biasanya disebut parent class. Lalu kita menggunakan fungsi init sebagai konstruktornya. Misalkan def init self nama sama dengan nama. Lalu untuk mendapatkan nama, definisi fungsi getName self kita kembalikan ke nama. Untuk mengecek jika dia itu apakah pekerja atau bukan, definisi kalau misalkan employee self berarti return false. Lalu ini fungsi turunannya atau subclass atau child class-nya, class pekerja dari orang tersebut. Terus kita definisikan pekerjanya, jika benar maka return true. Lalu kita cek, misalkan orang namanya Agus, terus orang, fungsi orang dalamnya Agus, kita print cek get name, cek apakah ini employee. Lalu yang kedua cek pekerja Dodo, print cek get name, cek apakah ini employee juga. Coba kita run, hasilnya outputnya seperti ini. Kalau misalnya kita masukkan Agus, false karena dia menggunakan orang. Sedangkan di orang, kalau misalkan orang di sini, ini akan menghasilkan false. Lalu Dodo dia true karena Dodo itu pekerja. Di sini benar, return true. Selanjutnya adalah fungsi subclass. Fungsi subclass ini berguna untuk memeriksa apakah suatu kelas merupakan subclass dari kelas yang lain. Contohnya seperti ini, misalkan kita buat kelas mobil, lalu kelas kosong, terus kelas kendaraan dari mobil, kelasnya kosong juga. Terus kita buat fungsi subclass, misalkan print subclass is subclass kendaraan itu subclass dari mobil, atau is subclass mobil itu subclass dari kendaraan. Pada saat kita run, outputnya ternyata kendaraan itu benar is subclass dari mobil, dan mobil itu salah, bukan is subclass dari kendaraan. Kemudian kita masuk ke fungsi super. Fungsi built-in pattern ini digunakan untuk mengembalikan suatu objek dalam parent class di inheritance atau warisan. Misalnya kita definisikan seperti ini, kelas angka objek, kita buat konstruktornya self x. Kalau misalnya kita masukin x itu x akan ditambah 150. Lalu kita buat operasi angkanya, definisiin init dari self x, terus kita super operasi self itu untuk mengembalikan dari fungsi yang sebelumnya itu, yang x ini. Makanya masuk super operasi self, pakai fungsi konstruktor lagi, yaitu fungsi init x. Lalu kalau misalkan masukin y-nya itu kita akan dikali dengan 5. Lalu kita buat fungsi print x y self. Nah, kita langsung print self x sama self y. Kita nggak bisa langsung print angka y karena super itu cuma bisa digunakan di dalam konstruktor. Lalu kita buat misalkan d itu operasi, kita masukkan angka 100, 200. Lalu kita print d, print xy. Coba kita run. Nah, outputnya benar. 100 tambah 150 menghasilkan 250, dan 200 dikali 5 hasilnya akan 1000. Selanjutnya, saya Nanda Aprilia akan menjelaskan bagian D, E, dan F. Yang pertama, kita akan membahas bagian D, yaitu polymorphism in Python atau polimorfisme dalam Python. Kata polymorphism artinya itu memiliki banyak bentuk. Nah, dalam pemrograman ini, polymorphism berarti nama fungsi yang sama dengan tanda yang berbeda yang digunakan untuk jenis yang berbeda. Contoh yang pertama itu example of inbuilt polymorphic function atau contoh fungsi polymorphic bawaan. Code yang saya gunakan di sini adalah menggunakan len. Len di sini untuk menentukan jumlah string dan jumlah list. Len untuk string digunakan seperti ini, print len UIN Jakarta, dan untuk list print len 11,51,100,5,8. Untuk yang di dalam sini dan di sini dapat berubah atau disesuaikan.
Ketika di run hasilnya adalah 11 dan 5. 11 ini merupakan hasil dari Prinlen UIN Jakarta dan 5 ini merupakan hasil dari 11, 51, 100, 5, dan 8. Kenapa di sini hasil 11 padahal jumlah huruf UIN Jakarta itu hanya ada 10? Karena di dalam string ini terdapat spasi antara N dan J dan diikutsertakan dalam menghitung jumlah len. Selanjutnya ini ada example of user-defined polymorphic function atau contoh polimorfik yang ditentukan oleh pengguna atau user. Dalam masalah ini saya menggunakan kode yang menentukan fungsi untuk menentukan hasil perkalian, di mana fungsinya itu def perkalian dengan parameter x, y, dan z sama dengan 1, dan return x dikali y dikali z. Nah, saya akan menentukan perkalian dari 4, 2, dan 6, dan perkalian dari 10, 11, dan 2. Dan ketika di run, maka hasilnya adalah 48 dan 220. 48 ini merupakan hasil dari 4 dikali 2 dikali 6, dan 220 merupakan hasil dari 10 dikali 11 dikali 2. Selanjutnya itu ada polymorphism with class method atau polimorfisme dengan metode kelas. Pada code di bawah ini, menunjukkan bahwa Python ini dapat menggunakan dua tipe kelas yang berbeda dengan cara yang sama. Nah, kita ini dapat memanggil metode tanpa khawatir dengan tipe kelas setiap objek. Di sini saya membuat kelas Indonesia dan kelas Jepang, di mana masing-masing kelasnya ini terdapat fungsi atau metode ibu kota, bahasa, dan tipe negara, dan disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Selanjutnya ini saya membuat objek, di mana obj_indo itu merupakan Indonesia, obj_jpn merupakan Jepang, dan menggunakan looping, di mana loopingnya adalah for negara in obj_indo, obj_jepang, itu kita akan mengakses ibu kota, bahasa, dan tipe negara. Negara.ibukota untuk mengakses def ibu kota, negara.bahasa untuk mengakses def atau fungsi bahasa, dan negara.tipe negara untuk mengakses fungsi negara. Nah, ketika dijalankan, maka outputnya akan seperti ini. Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan di Indonesia, Indonesia merupakan negara yang berkembang, Tokyo adalah ibu kota dari Jepang, Nihongo adalah bahasa resmi yang digunakan di Jepang, dan Jepang merupakan negara yang maju. Nah, ketika kita jalankan fungsi ini, ternyata masih bisa dijalankan, dan kita nggak perlu khawatir akan tipe kelas mana setiap objek yang akan kita panggil. Karena semua objek ini akan segera muncul baik di kelas Indonesia maupun di kelas Jepang. Nah, maka pada polymorphism ini, metode ini benar-benar ada di setiap kelas. Selanjutnya itu polymorphism with inheritance atau polimorfisme dengan pewarisan. Dalam Python, polymorphism ini mendefinisikan metode di kelas anak yang memiliki nama yang sama dengan metode kelas induk. Kelas anak ini akan mewarisi kelas induk dan juga memungkinkan untuk memodifikasi. Contoh yang saya buat ini adalah kelas burung sebagai kelas induk dan kelas elang dan kelas burung unta sebagai kelas anaknya. Pada kelas burung ini terdapat metode atau fungsi dunia burung dengan parameter self. Dengan print di dunia ini ada banyak jenis burung. Yang kedua ada fungsi terbang dengan parameter self. Dan dengan print sebagian besar burung dapat terbang, namun sebagian lainnya tidak dapat terbang. Selanjutnya ada kelas elang dengan parameter burung, yang artinya ini kelas elang ini termasuk anak atau kelas anak dari kelas burung. Di dalam kelas elang ini terdapat metode atau fungsi def terbang dengan parameter self, dengan print elang dapat terbang. Selanjutnya juga ada kelas burung unta dengan parameter burung, yang artinya kelas burung unta ini termasuk kelas anak dari kelas burung. Dalam kelas burung unta ini terdapat fungsi terbang yaitu self dengan parameter self, dengan printnya burung unta tidak dapat terbang. Selanjutnya itu kita membuat objek-objek dari code yang di atas. Objek underscore burung ini untuk burung, objek underscore elang untuk elang, objek underscore burung unta untuk burung unta. Nah, selanjutnya itu kita membuat atau mengakses masing-masing dari fungsi tersebut. Nah, objek underscore burung dot dunia burung itu untuk mengakses yang fungsi dunia burung dan fungsi dunia burung di dalam kelas burung. Dan objek underscore burung dot terbang ini untuk mengakses
fungsi terbang di kelas terbang. Begitu juga seterusnya, yaitu objek underscore elang dot dunia burung itu untuk mengakses dunia burung yang ada di kelas induk atau kelas burung. Tetapi elang ini dapat mengakses karena kelas elang ini merupakan anak kelas atau kelas anak dari kelas burung. Ketika di run, maka hasilnya akan seperti ini. Di dunia burung ada jenis burung ini merupakan hasil dari objek burung dot dunia burung. Sebagian besar dari burung dapat terbang, namun sebagian lainnya tidak dapat terbang ini merupakan hasil dari objek underscore burung dot terbang. Selanjutnya itu di dunia ini dapat ada banyak jenis burung itu dapat dari objek underscore elang dot dunia burung, dan elang dapat terbang ini diakses dari objek underscore elang dot terbang. Dan selanjutnya di dunia ini ada banyak jenis burung ini diakses dari objek underscore burung unta dot dunia terbang, dan burung unta tidak dapat terbang dapat diakses dari objek underscore burung unta dot terbang. Selanjutnya ini polymorphism with a function and object, di mana atau polimorfisme dengan fungsi dan objek. Polimorfisme dengan fungsi dan objek ini memungkinkan kita untuk membuat fungsi yang dapat mengambil objek apapun. Nah, dalam contoh ini saya membuat sebuah fungsi bernama fung dengan yang akan mengambil sebuah objek yang diberi nama obj. Kita menggunakan code yang sebelumnya, yaitu kelas Indonesia dan kelas Jepang. Nah, kita membuat def fung dengan parameter obj yang kemudian memanggil setiap fungsi-fungsi yang di kelas tadi, yaitu obj ibu kota, obj bahasa, obj tipe negara. Selanjutnya kita membuat objek-objek untuk Indonesia dan Jepang, yaitu ada obj underscore Indo untuk Indonesia, obj underscore Jepang untuk kelas Jepang. Nah, fung obj Indo ini dan fung obj Jepang ini untuk mengakses fungsi yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, maka outputnya yang dikeluarkan akan seperti ini, sama seperti output yang sebelumnya yang seperti ini. Nah, tetapi karena ini kita memerlukan objek yang sangat banyak dan menggunakan looping, maka di sini kita hanya menggunakan fungsi yang bernama fung dan parameter obj. Sangat simple atau lebih simple. Implementasinya itu seperti ini. Ini fungsi kelas Indonesia dengan metode ibu kota, bahasa dan tipe negara, dan juga ada kelas Jepang dengan metode ibu kota, bahasa dan tipe negara. Nah, kita masukin juga fungsi yang tadi, fungsi fung dengan parameter obj dan obj dot ibu kota dan obj dot bahasa, obj dot tipe negara untuk mengakses fungsinya. Menggunakan cara ini lebih simpel karena tidak memerlukan banyak objek. Selanjutnya itu ada class and static variable in Python, atau kelas dan static variable dalam Python. Semua objek itu berbagi kelas atau variabel statis. Sebuah instan atau variabel non-statis itu berbeda untuk objek yang berbeda, karena setiap objek itu memiliki salinan. Semua variabel yang diberi nilai dalam deklarasi kelas adalah variabel kelas, sedangkan variabel yang diberi nilai dalam metode adalah variabel instan. Nah, dalam ini kita membuat code untuk menentukan variabel nilai dan variabel kelas. Yang pertama ini saya membuat kelas program studi matematika, di mana ada stream sama dengan discrete yang merupakan variabel kelas. Dan ada fungsi def init dengan parameter self, name, dan role. Dan kita mengaksesnya dengan self.name sama dengan name, self.role sama dengan role. Nah, kedua ini merupakan variabel instan. Selanjutnya itu kita menentukan objek dari kelas program studi matematika tersebut. Yang pertama kita membuat objek A, yaitu untuk program studi matematika dengan string pandai untuk 1, dan objek B dengan program studi matematika cerdas, 2. Selanjutnya kita nge-print semua objek dengan stream yang udah kita tentukan, yaitu stream discrete. Selanjutnya itu kita dapat menentukan variabel kelas dengan menggunakan kelas dan juga namanya, yaitu dengan print program studi matematika.stream. Nah,
Yang lainnya itu kita juga dapat mengubah stream untuk A saja, namun B-nya itu nggak diubah dengan cara A.stream itu sama dengan kalkulus. Maka nanti ketika ini stream yang harusnya pandai akan berubah jadi kalkulus. Selanjutnya itu untuk mengubah semua stream untuk semua instant class. Nah, kita dapat mengubahnya secara langsung dari kelasnya, yaitu program studi matematika.stream dengan ini kita mengubahnya dengan statistika. Maka stream print A.stream dengan print B.stream, maka ketika di run akan menjadi seperti ini. Discrete ini merupakan dari print A.stream dan discrete yang kedua ini merupakan hasil dari print B.stream yang ini. Selanjutnya itu ada pandai dan cerdas. Pandai itu dari print A.name dan cerdas itu dari print B.name. 1 dan 2 ini hasil dari print A.roll dan print B.roll. Terus yang discrete ini itu merupakan dari hasil dari program studi.stream. Jadi semua variabel kelasnya itu discrete. Selanjutnya itu kalkulus. Kalkulus ini merupakan dari print A.stream dan print B.stream, yang mana kita mengubah objek A-nya itu menjadi kalkulus. Jadi di sini hasilnya itu yang berubah hanya si A-nya aja, yaitu kalkulus, dan B-nya tetap discrete. Selanjutnya itu kita mengubah semua streamnya itu dengan kalkulus, dengan statistika, yaitu dengan program studi.stream sama dengan statistika. Sini hasilnya akan menjadi statistika. Jadi print A.stream dan print B.streamnya itu akan menjadi statistika. Selanjutnya itu ada class method versus static method in Python. Pertama kita akan membahas class method terlebih dahulu. Class method ini adalah metode yang terikat ke kelas dan bukan ke kelas objek atau ke objek kelas. Nah, class method ini dapat dipanggil tanpa membuat objek terlebih dahulu. Nah, selain itu juga class method ini dapat menerima kelas sebagai argumen pertama yang implisit, sama seperti metode instan yang menerima instan. Contoh dari code class method itu saya membuat kelas manusia. Dengan variabel kelasnya itu adalah jumlah underscore tangan sama dengan 2. Dan ada fungsi init dengan parameter self dan nama. Dan ada variabel instannya itu self.nama sama dengan nama. Selanjutnya ini saya memasukkan dekorator add class method ini. Selanjutnya menggunakan fungsi def jmlh tangan dengan parameter cls dengan argumennya itu printf manusia memiliki cls jumlah tangan. Nah, dari code ini kita dapat mengaksesnya itu dengan dua cara, memanggil dengan secara langsung dan memanggil secara dengan objek. Untuk memanggil secara langsung, kita hanya menggunakan dengan seperti ini, manusia.jumlah underscore tangan. Manusia ini merupakan kelasnya, dan jumlah underscore tangan ini merupakan variabel kelasnya. Maka ketika di run hasilnya adalah 2, sama seperti ini. Kalau memanggil dengan objek, maka kita harus membutuhkan atau membuat objeknya terlebih dahulu. Saya membuat objeknya itu adalah seseorang. Seseorang sama dengan manusia dengan tanpa nama, dan untuk mengaksesnya adalah seseorang.jmlh tangan. Nah, ketika di run, maka hasilnya adalah manusia memiliki 2 tangan. Selanjutnya ini ada static method. Static method ini merupakan metode yang terikat dengan kelas, bukan objek kelas. Mirip seperti class method. Namun, static method ini nggak menerima argumen pertama yang implisit. Contohnya adalah saya membuat kelas calculate dengan fungsi angka dan parameter x sama y di return x plus y dikali x. Nah, saya ingin menentukan hasil dari angka 10 sama 4, di mana 10-nya itu adalah x dan y-nya itu 4. Nah, ketika di run hasilnya 140, yaitu cara jalannya itu 10 itu x dan 4 itu y, 10 tambah 4 berarti 14, dikali dengan x, x-nya itu 10 berarti 14 dikali 10 sama dengan 140. Selanjutnya itu ada perbedaan class method dan static method. Class method ini mengambil CLS sebagai parameter pertama, sedangkan static method ini nggak memerlukan parameter khusus. Yang kedua itu, class method ini dapat mengakses atau memodifikasi status kelas karena membutuhkan parameter kelas yang menunjuk ke kelas, bukan ke objek instan. Sedangkan static method ini tidak dapat mengakses atau memodifikasi status kelas, karena static method ini merupakan metode tipe utilitas yang mengambil beberapa parameter dan bekerja pada parameter tersebut.
Lalu, kapan sih penggunaan class method dan static method? Nah, kalau class method ini digunakan untuk factory method. Nah, factory method itu sendiri itu adalah mengembalikan objek kelas untuk kasus penggunaan yang berbeda. Sedangkan static method ini digunakan untuk fungsi utility. Selanjutnya itu ada cara mendefinisikan class method dan static method. Untuk mendefinisikan keduanya itu tentu berbeda. Kalau misalnya class method, dalam Python itu kita mendefinisikan dengan menggunakan dekorator add class method. Sedangkan untuk mendefinisikan static method, kita menggunakan dekorator add static method. Nah, implementasi keduanya adalah seperti ini contohnya. Saya memasukkan data type imported, dan membuat kelas orang, di mana ada isinya itu fungsi init dengan parameter self, nama, dan usia. Kemudian ada argumen self.nama sama dengan nama dan self.usia sama dengan usia. Nah, kedua ini merupakan variabel instan. Untuk kelas metodenya ini, saya membuat untuk menentukan objek berdasarkan tahun lahirnya. Sebelumnya itu saya memasukkan dekorator add class method terlebih dahulu. Kemudian masukin fungsinya, yaitu def tahun lahir dengan parameter cls, nama.year. Terus return cls dengan nama date.today.year kurang year. Sedangkan untuk static metodenya ini digunakan untuk mengecek apakah orang itu terdewasa atau tidak. Sama seperti class method, saya juga memasukkan dekorator static metodenya. Dan fungsinya adalah def dewasa dengan parameter usia, return usia harus lebih besar dari 18. Selanjutnya saya membuat objek ada dua, yaitu orang 1 dan orang 2. Pada orang 1 ini sama dengan orang.putri, 20, artinya itu orangnya bernama Putri dan berusia 20 tahun. Objek yang kedua yang bernama orang 2 adalah orang tahun lahir dengan nama Ahmad dan tahun lahirnya itu 2003. Nah, untuk mengaksesnya itu kita print orang 1 usia dan print orang 2 usia. Selanjutnya itu untuk menentukan dia dewasa atau tidak, kita menggunakan print orang dewasa 18 tahun. Nah, ketika di run, maka akan menghasilkan 20, 19, dan false. 20 ini merupakan usia dari Putri, dan 19 ini merupakan usia dari Ahmad, dan false ini merupakan dari print orang dewasa. Kenapa false? Karena di sini, di static method ini, untuk dewasa itu harus lebih dari 18 tahun, sedangkan ini pas 18 tahun, berarti dia belum dewasa. Itu saja yang saya sampaikan, selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Syarifah Sila Al-Qadri akan menjelaskan mengenai changing class member atau mengganti anggota kelas. Sebelum itu, kita harus tahu bahwa Python tidak memiliki kata kunci yang statis, karena di mana semua variabel yang diberi nilai dalam deklarasi kelas adalah variabel kelas. Nah, maka kita harus berhati-hati saat mengubah nilai dari sebuah variabel kelas. Dan jika kita mau mencoba mengubah variabel kelas, menggunakan objek atau menggunakan variabel instan yang baru untuk objek tertentu yang akan dibuat, maka variabel ini akan membayangi variabel kelasnya. Selanjutnya, di sini terdapat contoh kode untuk mengganti anggota kelas. Dan di sini saya membuat suatu kelas dengan nama kelas pemrograman dengan menggunakan variabel kode sama dengan Yahoo dan fungsi untuk menamakan objeknya. Selanjutnya, di sini terdapat objek baru yaitu A sama dengan pemrograman Sila, di mana pemrograman ini berfungsi untuk mengambil kelas pemrograman dan Sila ini untuk menginisialisasi nama pada objek. Begitu juga dengan B. Setelah itu dibuat print awalan, di mana print awalan ini digunakan untuk mempermudah kita dalam melihat hasil output sebelum kodenya diubah. Selanjutnya, print A.kode dan B.kode, di mana A.kode dan B.kode ini berfungsi untuk memanggil objek pada bagian ini, pada A sama dengan pemrograman Sila dan B sama dengan pemrograman Puput. Nah, pada bagian ini tidak mengubah variabel kelas, maka kita harus membuat variabel instan untuk objeknya, yaitu A.kode sama dengan mantap. Nah, di mana A.kode ini untuk memanggil objek dan juga kode pada kelas pemrogramannya, sehingga kode pada kelas pemrograman yang tadinya Yahoo berubah menjadi mantap. Nah, setelah itu kita print seperti ini. Nah, kenapa sih harus di print seperti ini? Nah, karena agar mempermudah kita sehingga kita bisa tahu hasil sebelum dan sesudah dirubahnya. Lalu ketika kita run,
maka hasilnya akan seperti ini. Awalan A.kode sama dengan Yahoo, B.kode sama dengan Yahoo. Nah, setelah diubah, A.kodenya jadi berubah jadi mantap. Oke, selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu sebuah program untuk menunjukkan cara membuat perubahan pada variabel kelas dalam Python. Jadi di sini ada kelas pemrograman dengan membuat suatu variabel kelas yang bernama Yahoo. Dan juga di sini kita membuat fungsi untuk menginisialisasi sebuah objeknya. Selanjutnya kita membuat sebuah objek baru, yaitu A sama dengan pemrograman Nanda. Setelah itu kita print seperti ini. Nah, setelah itu kita ubah nilai variabelnya menjadi pemrograman.kode sama dengan mantap. Nah, di mana pemrograman.kode sama dengan mantap ini untuk mengimplementasikan kelas pemrograman dan juga kode-kode yang ini, kode Yahoo. Yang nantinya kodenya akan berubah dari Yahoo menjadi mantap. Setelah itu kita print seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat objek baru, yaitu B sama dengan pemrograman Alvin. Lalu di print, hasil outputnya akan seperti ini. Ini dia. Kalau kita run, itu hasil outputnya akan seperti ini. Akan berubah menjadi mantap. Nah, kenapa sih di sini yang tertulis hanya A.kode saja? Karena pada saat kita membuat objek baru, di sini hanya tertulis kode A-nya saja nih. Sedangkan kode B tertulis pada saat si kode telah dirubah. Ini dia. Nah, sehingga kode B-nya itu hanya akan tampil saat kode sudah dirubah menjadi mantap. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai konstruktor dan destruktor. Pertama yaitu konstruktor. Konstruktor ini umumnya digunakan untuk membuat instance object. Tugas dari konstruktor adalah menginisialisasi atau menetapkan nilai ke anggota data kelas ketika objek kelas dibuat. Nah, dalam Python, metode init disebut konstruktor dan selalu dipanggil saat objek dibuat. Lalu di sini terdapat body of constructor atau tubuh dari konstruktor. Itu seperti ini dengan menggunakan metode init. Lalu konstruktor ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu konstruktor default dan konstruktor berparameter. Nah, konstruktor default ini adalah konstruktor sederhana yang tidak menerima argumen apapun. Definisinya hanya memiliki satu argumen yang merupakan referensi ke instance yang sedang dibangun. Lalu di sini terdapat contoh dari konstruktor default. Nah, itu kelas matematika. Nah, untuk membuat konstruktor default, maka kita di sini dibutuhkan fungsi dengan menggunakan metode init seperti ini. Lalu self.async sama dengan matematika. Selanjutnya kita buat metode untuk mencetak datanya dengan menggunakan definisi print underscore async self, lalu kita print self.async. Lalu kita buat objek kelasnya yaitu obj sama dengan matematika. Setelah itu kita panggil metode instannya menggunakan objek yaitu obj.print underscore async. Lalu jika kita run, maka hasil output yang keluar akan seperti ini, matematika. Lalu, jika konstruktor berparameter adalah konstruktor yang mengambil argumen pertamanya sebagai referensi ke instansi yang sedang dibangun, yang dikenal sebagai self, dan argumen lainnya disediakan oleh programmer. Lalu, di sini ada contohnya, yaitu classmate. Kita definisikan misalnya first sama dengan 0, second sama dengan 0, dan answer sama dengan 0. Lalu, jika kita ingin menggunakan konstruktor berparameter, pertama kita harus menggunakan fungsi yang menggunakan metode init sama seperti yang di atas, hanya bedanya di sini kita tambahkan self, f, s. Nah, f ini kita definisikan sebagai self first dan s ini kita definisikan sebagai self second. Lalu kita gunakan lagi fungsi display yaitu print first number sama dengan ditambah string self.first, lalu print second number sama dengan ditambah string self.second, lalu print net of two numbers sama dengan ditambah self.answer. Lalu kita gunakan fungsi calculate, yaitu self.answer sama dengan self first ditambah self second. Lalu kita buat objek kelasnya yaitu obj sama dengan map 229,2003. Nah, 229 ini merupakan punyanya si F, yaitu self first. Yang 2003 ini merupakan punyanya si S, yaitu self second. Nah, setelah itu kita jumlahkan, yaitu obj.calculate. Setelah itu, hasil display-nya obj.display. Nah,
Jika kita run, maka hasilnya akan seperti ini. First number sama dengan 229, second number sama dengan 2003, dan math of two numbers-nya sama dengan 2232. Nah, jadi math of two numbers ini merupakan hasil penjumlahan dari first number dan second number. Nah, selanjutnya yaitu destruktor. Nah, destruktor ini berfungsi untuk menghancurkan objek data yang telah dibuat oleh konstruktor. Dan destruktor ini dipanggil ketika suatu objek dihancurkan. Lalu destruktor ini menggunakan metode del ya, yang dikenal sebagai metode destruktor dalam Python. Nah, selanjutnya di sini juga ada body of destruktornya atau tubuh dari destruktor, yaitu dengan menggunakan metode del. Dengan catatan referensi ke objek juga dihapus saat objek keluar dari referensi atau saat program berakhir. Lalu di sini terdapat contoh. Di sini ada kelas menyenangkan, yaitu kita inisialisasi terlebih dahulu dengan menggunakan metode atau fungsi init, sama seperti yang di atas tadi, lalu kita print belajar kalkulus. Dan lalu di sini kita hapus atau kita panggil destruktornya dengan menggunakan metode atau fungsi del, yaitu print destruktor dipanggil, menyenangkan dihapus. Lalu obj sama dengan menyenangkan, lalu kita hapus atau kita del obj-nya. Lalu jika kita run, maka hasil output yang keluar akan seperti ini. Belajar kalkulus, destruktor dipanggil, menyenangkan dihapus. Selanjutnya yaitu first class function atau fungsi kelas pertama. Nah, first class function ini memiliki bahasa pemrograman yang mendukung fungsi kelas 1 jika memperlakukan fungsi sebagai objek kelas 1. Lalu, objek kelas pertama dalam suatu bahasa ditangani secara seragam dan disimpan dalam struktur data, setelah itu diteruskan sebagai argumen atau digunakan dalam struktur kontrol. Nah, selanjutnya terdapat properti dari fungsi kelas 1, yaitu fungsi adalah turunan dari tipe objek, dapat menyimpan fungsi dalam sebuah variabel, dapat meneruskan fungsi sebagai parameter ke fungsi lain, dapat mengembalikan fungsi dari suatu fungsi, dan yang terakhir yaitu dapat menyimpannya dalam struktur data seperti tabel hash, daftar, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah contoh yang mengilustrasikan first class function di Python. Yang pertama yaitu fungsi adalah objek. Nah, maksudnya fungsi Python adalah objek kelas 1. Nah, dalam contoh ini telah ditetapkan fungsi ke variabel. Tugasnya ini tidak untuk memanggil fungsi, tetapi dibutuhkan objek fungsi yang direferensikan oleh si shoot ini, oleh si shoot. Nah, lalu membuat nama kedua yang merujuk ke halo kami dari kelompok 3. Nah, ini dia. Maka jika kita run, maka outputnya akan seperti ini. Halo kami dari kelompok 3, kami anak didik Pak Irfan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu fungsi dapat diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain. Jadi maksudnya adalah karena fungsi adalah objek, maka kita dapat meneruskan sebagai argumen ke fungsi lain. Nah, fungsi yang dapat menerima fungsi lain sebagai argumen disebut sebagai fungsi tingkat tinggi. Nah, dalam contoh kode ini telah dibuat sebuah fungsi sapaan yang mengambil fungsi sebagai argumen. Nah, jadi halo kami dari kelompok 3 yang ini merupakan fungsi yang diterapkan atau diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain. Maka jika kita run, hasilnya akan seperti ini. Halo kami dari kelompok 3. Lalu yang ketiga, yaitu fungsi dapat mengembalikan fungsi lain. Jadi maksudnya adalah karena fungsi adalah objek, maka kita dapat mengembalikan fungsi dari fungsi lain. Nah, dalam contoh kode ini, fungsi create_adder-nya mengembalikan fungsi si adder. Nah, jadi jika kita run, maka hasilnya seperti ini, 32. Selanjutnya, saya Puput Hanifah Nuranisa akan menjelaskan mengenai metaprogramming with metaclass. Nah, pada awalnya metaprogramming tampak seperti hal yang sangat asing. Tetapi jika kita pernah menggunakan metaclass, nah saat itu kita sedang melakukan metaprogramming. Jadi secara singkatnya, metaprogramming adalah kode yang memanipulasi kode. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas metaclass, mengapa dan kapan kita harus menggunakannya, dan apa alternatifnya. Nah, metaclass di Python semuanya memiliki tipenya masing-masing. Misalnya, jika kita memiliki variabel yang memiliki nilai integer, maka tipenya adalah int.
Nah, kita bisa mendapatkan jenis apapun menggunakan fungsi type. Contohnya seperti ini. Nah, hasilnya tipe dari angka adalah kelas integer, tipe dari list ada kelas list, dan tipe dari nama ada kelas string. Setiap jenis dalam Python didefinisikan oleh kelas. Nah, jadi dalam contoh tadi, tidak seperti C++ atau Java, di mana int char float adalah tipe data utama. Di dalam Python, mereka ada objek dari kelas int atau kelas str, string. Jadi kita bisa membuat tipe baru dengan membuat kelas dari tipe itu. Misalnya, kita dapat membuat tipe baru mahasiswa dengan membuat kelas mahasiswa. Kelas juga merupakan objek. Dan seperti objek lainnya, ini merupakan turunan dari sesuatu yang disebut metaclass. Nah, atau kelas adalah turunan dari metaclass. Nah, kelas mendefinisikan bagaimana instance kelas, yaitu suatu objek berperilaku, sementara metaclass mendefinisikan bagaimana kelas berperilaku. Nah, pada contoh tadi, jika kita mencoba mencari tipe dari kelas mahasiswa, ternyata tipenya adalah, nah kita coba, dan ternyata tipenya ini. Karena kelas juga merupakan objek, mereka dapat dimodifikasi dengan cara yang sama. Nah, kita dapat menambah atau mengurangi bidang atau metode di kelas dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan dengan objek lain. Nah, contohnya seperti ini. Nah, intinya kesimpulannya metaclass adalah membuat kelas dan kelas membuat objek. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, metaclass bertanggung jawab untuk pembuatan kelas. Jadi kita bisa menulis metaclass custom kita untuk memodifikasi cara kelas dihasilkan dengan melakukan tindakan ekstra atau menyuntikkan kode. Nah, biasanya kita tidak perlu memerlukan metaclass khusus, tetapi terkadang diperlukan. Nah, ada masalah di mana solusi berbasis metaclass dan non-metaclass tersedia, yang seringkali lebih sederhana, tetapi dalam beberapa kasus hanya metaclass yang dapat menyelesaikan masalahnya. Nah, selanjutnya, membuat metaclass custom. Nah, untuk membuat metaclass custom, kita memerlukan, kita harus mewarisi tipe metaclass. Nah, biasanya menggunakan yang pertama, fungsi new. Nah, ini adalah metode yang dipanggil sebelum fungsi init. Nah, itu menciptakan objek dan mengembalikannya. Kita dapat mengganti metode ini untuk mengontrol bagaimana objek dibuat. Nah, yang kedua, fungsi init. Nah, metode ini hanya menginisialisasi objek yang dibuat yang diteruskan sebagai parameter. Nah, kita dapat membuat kelas menggunakan fungsi type secara langsung. Nah, hal ini dapat dipanggil dengan cara yang pertama, saat dipanggil dengan hanya satu argumen, ia mengembalikan tipenya. Nah, kita telah melihatnya sebelumnya di contoh. Yang kedua, saat dipanggil dengan 3 parameter, itu membuat kelas. Nah, argumen berikutnya akan dituliskan ke sini. Yang pertama, nama kelas. Yang kedua, tuple yang memiliki kelas dasar yang diwarisi oleh kelas. Yang tiga, kamus kelas. Nah, ini berfungsi sebagai namespace lokal untuk kelas, diisi dengan metode dan variabel kelas. Nah, contohnya seperti ini. Hasilnya, nah, tipe dari kelas ada kelas tipe dari test objeknya ada kelas main test, dan yang ini akan ke print, ini adalah metode warisan, ini adalah tes metode kelas, lalu kelompok 3. Nah, sekarang mari kita membuat metaclass tanpa menggunakan fungsi type secara langsung. Nah, dalam contoh berikut ini, kita akan membuat metaclass multibase yang akan memeriksa apakah kelas yang dibuat mewarisi lebih dari satu kelas dasar. Jika demikian, itu akan menimbulkan kesalahan. Nah, kita lihat. Nah, ternyata ada suatu kesalahan. Nah, kita akan memecahkan masalah tersebut dengan metaclass. Nah, ada beberapa masalah yang dapat diselesaikan oleh dekorator dan metaclass, tetapi ada beberapa masalah juga yang hasilnya hanya dapat diselesaikan oleh metaclass. Nah, misalnya pertimbangkan masalah pengulangan kode yang sangat sederhana. Kita ingin mendebug metaclass
metode kelas yang kita inginkan adalah setiap kali metode kelas dijalankan, ia harus mencetak nama yang sepenuhnya memenuhi syarat sebelum mengeksekusi tubuhnya. Nah, solusi pertama yang muncul adalah menggunakan dekorator metode. Nah, berikut contoh kodenya. Kita coba jalankan. Nah, solusi ini kan berfungsi dengan baik, tapi ada satu masalah. Bagaimana jika kita ingin menerapkan dekorator metode ini ke semua subkelas yang mewarisi kelas calc ini? Nah, dalam hal ini kita harus menerapkan dekorator metode secara terpisah ke setiap subkelas seperti yang kita lakukan dengan kelas CALC ini. Nah, masalahnya adalah jika kita memiliki banyak subkelas seperti itu, maka dalam hal ini kita tidak ingin menambahkan dekorator ke masing-masing subkelas secara terpisah. Jika kita tahu sebelumnya bahwa setiap subclass harus memiliki properti debug ini, maka kita harus mencari solusi berbasis metaclass. Nah, lihat solusi berbasis metaclass ini, idenya adalah bahwa kelas akan dibuat secara normal dan kemudian segera dibungkus oleh dekorator metode debug. Nah, contoh kodenya seperti ini. Oke, dijalankan. Nah, bisa. Nah, kapan sih menggunakan metaclass? Nah, sebagian besar kita tidak menggunakan metaclass, tetapi biasanya digunakan untuk sesuatu yang lebih rumit. Nah, tetapi beberapa kasus di mana kita dapat menggunakan metaclass di waktu yang pertama seperti yang telah kita lihat pada contoh, metaclass menyebar ke bawah hierarki pewarisan. Nah, ini akan mempengaruhi semua subclass juga. Jika kita memiliki sesuatu seperti itu, maka kita harus menggunakan metaclass. Nah, yang kedua, jika kita ingin menggunakan kelas secara otomatis, nah saat dibuat kita menggunakan metaclass. Nah, yang ketiga untuk pengembangan API, nah mungkin menggunakan metaclass juga. Selanjutnya, kelas dan instance atribut. Nah, kelas atribut milik kelas itu sendiri, mereka akan dibagikan oleh semua instance. Nah, atribut tersebut didefinisikan di bagian tubuh kelas, biasanya di bagian atas untuk legibility. Nah, contoh kodenya. Nah, seperti ini. Nah, yang kedua, instance attributes. Nah, tidak seperti atribut kelas, instance attribute tidak dibagikan oleh objek. Setiap objek memiliki salinan sendiri dan instance attribute dalam hal atribut kelas, semua objek menuju ke salinan tunggal. Nah, untuk membuat daftar atribut dari instance atau objek memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi parse. Nah, fungsi ini menampilkan atribut dari sebuah instance dalam bentuk kamus. Yang kedua, fungsi dir. Fungsi ini menampilkan lebih banyak atribut daripada fungsi parse karena tidak terbatas pada instance. Nah, ini menampilkan atribut kelas juga. Ini juga menampilkan atribut kelas gabungannya. Nah, contoh kodenya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, materi tentang reflection. Nah, reflection mengacu pada kemampuan kode untuk dapat memeriksa atribut tentang objek yang mungkin diteruskan sebagai parameter ke suatu fungsi. Misalnya, jika kita menulis tipe OBJ, maka Python akan mengembalikan objek yang mewakili tipe OBJ. Nah, menggunakan refleksi atau reflection, kita dapat menulis satu fungsi kebalikan rekursif yang akan bekerja untuk string, daftar, dan urutan lainnya yang mendukung pengirisan dan penggabungan. Nah, jika OBJ adalah referensi ke string, maka Python akan mengembalikan objek tipe str. Nah, selanjutnya jika kita menulis str, kita mendapatkan string yang merupakan string kosong. Dengan kata lain, menulis str, menulis fungsi string sama dengan menulis tanda kutip. Demikian juga menulis list sama dengan menulis kurung siku. Nah, contohnya seperti ini. Yang awalnya dari 10, 20, 30, jadi dibalik urutannya menjadi 40, 30, 20, dan 10. Begitu pula dengan ini, semuanya angka-angkanya dibalik. Nah, reflection dengan enabling function. Fungsi yang mengaktifkan refleksi termasuk type, fungsi type, fungsi isInstance, fungsi callable, fungsi dir, dan fungsi getAttr.
Nah, yang pertama, fungsi type. Nah, ini berguna saat mencari tahu jenis variabel yang digunakan dalam program saat runtime. Nah, jika satu argumen atau objek diteruskan ke type bawaan, ia mengembalikan tipe objek yang diberikan. Nah, jika 3 argumen yang isinya nama, basis, dan dict dilewatkan, ia mengembalikan objek tipe baru. Contohnya seperti ini. Ini dengan single object parameter. Sedangkan ini menggunakan 3 parameter yaitu nama, basis, dan dict atau kamus. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jika perlu memeriksa jenis objek, disarankan untuk menggunakan fungsi Python instance sebagai gantinya. Nah, itu karena fungsi instance juga memeriksa apakah objek yang diberikan adalah turunan dari subclass. Nah, yang kedua kita akan membahas isInstance. Nah, isInstance ini memeriksa apakah objek atau argumen pertama adalah turunan atau subclass dari kelas info. Sinteksnya seperti ini. Nah, return value-nya true jika objek adalah turunan atau subclass dari satu kelas atau elemen apapun dari tuple. Nah, false sebaliknya. Nah, jika kelas info bukan tipe atau tuple tipe, pengecualian type error akan dimunculkan. Nah, kodenya kurang lebih seperti ini. Nah, ternyata ada error di print test instance list tuple di yang ini. Di argumen kedua. Nah, yang ketiga, fungsi callable. Nah, callable berarti apa saja yang bisa dipanggil untuk suatu objek, menentukan apakah itu bisa dipanggil. Sebuah kelas dapat dibuat dengan callable dengan menyediakan metode fungsi call. Nah, metode callable mengembalikan true jika objek yang diteruskan tampak dapat dipanggil, jika tidak ia mengembalikannya dengan false. Nah, contohnya. Nah, hasilnya X is not callable, lalu Y is callable. Nah, ini salah satu contoh kodenya juga. Hasilnya true. Nah, yang ketiga, fungsi dir. Nah, fungsi dir mencoba mengembalikan daftar atribut objek yang valid. Jika objek memiliki metode atau fungsi dir, metode tersebut akan dipanggil dan harus mengembalikan daftar atribut. Jika objek tidak memiliki metode dir, metode ini mencoba mencari informasi dari atribut niche jika ditentukan. Nah, dari objek tipe. Dalam hal ini, daftar yang dikembalikan dari dir mungkin tidak lengkap. Nah, contohnya. Nah, hasilnya seperti ini ketika dijalankan. Yang keempat, fungsi getAttr. Nah, metode getAttr ini mengembalikan nilai atribut bernama dari suatu objek. Jika tidak ditemukan, ia mengembalikan nilai default yang diberikan ke fungsi. Nah, metode getAttr ini mengambil 3 parameter objek dan objek, nama, dan default. Tapi ini opsional. Contoh kodenya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.